selamat siang anak negeri. Sudah pada liburan ya? Wah, senengnya yo libur di akhir tahun. Kali ini, aku Afif akan mengajak anak negeri menikmati suasana di Pantai Pacitan. Aku dan teman-teman mau mencari hewan laut di saat air laut sedang surut. Aku akan mengolahnya menjadi masakan tradisional yang menggugah selera. Selanjutnya, kita cari bahan masakan dari tanaman liar. Mau tahu aku olah jadi apa? Tetap di Jejak Anak Negeri yo. Oh iya, lupa. Masih ada olahan dari kulit beras atau gabah yang biasanya hanya untuk pakan hewan. Sekarang aku buat olahan yang bermanfaat untuk tubuh. Ada juga olahan dari buah langka loh. Wah, pokoknya komplit yo. Tetap di Jejak Anak Negeri. Kalau main game di handphone, kalian sih sudah biasa. Ini loh, main beneran, main bola dengan anak-anak di pinggir pantai, pasti lebih seru. Tapi main bolanya santai saja yo, jangan terlalu ngoyo. Soalnya main bola di lapangan saja udah lumayan nguras tenaga. Apalagi di tepi pantai begini. Angin dan pasirnya bikin lari-lari jadi lebih berat loh. Tapi seberat apapun nggak kerasa kalau main bolanya dikelilingi dengan pemandangan yang menakjubkan seperti ini. Oh iya, air lautnya sudah surut Kicah. Yuk kita ngerajak. Kebanyakan pantai di selatan Pulau Jawa dipenuhi dengan karang-karang. Termasuk pantai yang tersebar di Kabupaten Pacitan. Dari karangnya landai sampai karangnya terjal menyerupai tebing. Biasanya saat air laut lagi surut, permukaan karang mulai nampak di permukaan. Nah, Pantai Serop ini, kalau lagi surut, bisa sekitar 500 meter loh permukaan karangnya terlihat. Masyarakat pesisir pantai biasanya mengadakan ngerajak. Sekarang kita lagi ngerajak. Biasanya kalau air lagi surut seperti ini, banyak hewan laut yang nyangkut di karang-karang. Yo, Le, ayo, gulan, Le. Ngerajak adalah aktivitas warga sekitar Dusun Karangturi, Kabupaten Pacitan yang mencari berbagai hewan laut saat kondisi air sedang surut. Ada banyak jenis hewan yang terjebak di sekitar karang, mulai dari bulu babi, lipan laut, berbagai jenis siput laut, dan berbagai jenis hewan lainnya. Nah, jadi kalau kita lagi ngerajak seperti ini, hewan yang kita dapat tuh biasanya ada kerang, ada bulu babi, dan ini nih, ukar. Nah, yang kita cari adalah berbagai hewan yang bisa dikonsumsi, terutama berbagai jenis siput dan ukar. Ukar adalah sejenis teripang yang berwarna agak gelap. Oh iyo, hati-hati yo. Kalau lagi ngerajak begini, lebih baik pakai alas kaki. Soalnya banyak karang yang tajam. Nah, wis ake Kicah. Yuk kita kumpulkan, biar nanti bisa diolah jadi masakan yang enak buat dimakan. Masih di sekitar Pantai Serop, sekarang aku memasak ukar yang dicampur dengan batang pisang yang dikupas, ambil bagian dalamnya. Kemudian potong kecil-kecil. Dan direndam dengan air garam. Kira-kira mau dimasak jadi apa yuk? Batang pisang yang digunakan adalah batang dari pisang kluthuk atau pisang batu. Salah satu jenis pisang yang lebih sering dimanfaatkan batang, bunga, dan daunnya daripada buahnya. Batang pisang sudah sering digunakan sebagai campuran bahan makanan, terutama di Nusantara. Biasanya yang diambil adalah bagian dalamnya yang lebih empuk dan berwarna putih seperti ini. Sekarang lagi mau masak ukar. Nah, ini bakal kita masak dengan ares atau batang pisang ya, Mbak ya? Iya, Mas. Nah, sekarang kita siapin bumbunya dulu. Biasanya, batang pisang yang masih basah seperti ini banyak mengandung getah. Tapi tenang, cara ngilanginnya gampang banget kok. Cukup rendam potongan ares, tambah dengan garam.
sambil diperas-peras yo. Setelah itu, dijamin semua getahnya sirna. Oh iya, untuk ukarnya, belah dan bersihkan dulu bagian dalamnya, kemudian potong-potong. Ukar adalah sebutan masyarakat di sini untuk menyebut salah satu jenis teripang, terutama jenis teripang hitam. Teripang adalah salah satu jenis timun laut yang hidup di dasar laut yang berpasir. Hewan laut yang bergerak lambat ini menjadi sumber protein hewani yang diburu loh, terutama di luar negeri sana, dan bisa memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sebelum dimasak, ukar yang sudah dibersihkan direbus dulu sampai matang dan benar-benar empuk. Soalnya kalau masih segar seperti ini, tekstur ukar sangat kenyal dan keras, menyerupai karet. Beda cerita yo, kalau sudah direbus sampai matang. Ukar dan aris ini akan kita masak dengan bumbu kuning dan kuah santan. Makanya sambil menunggu ukarnya direbus, ada beberapa bumbu yang perlu dipersiapkan, seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit yang dihaluskan. Selain diulek, ada juga bumbu yang diiris. Oh iya, jangan lupa parutan kelapanya. Orang sini cukup unik loh. Kalau mau bikin masakan dengan bumbu kuning dan santan, kelapa dan kunyitnya diparut berbarengan. Jadi santannya yang berwarna kuning, bukan bumbu halusnya. Wis mateng ya mbak ukarnya. Bumbunya juga sudah siap toh. Yuk sekarang saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu semua bumbunya, baik bumbu yang dihaluskan maupun bumbu yang diiris. Ada juga tambahan lengkuas dan daun salam. Tunggu sebentar sampai harum, baru kemudian masukkan ukar yang sudah direbus tadi. Masukkan juga santan yang berwarna kuning yang sudah dibuat tadi. Kemudian masukkan ares yang sudah direndam air garam sebelumnya. Tinggal tunggu sebentar lagi yuk, sampai aresnya benar-benar matang. Nah, ini dia. Ukar dan ares santan kuning siap kita santap. Ukar adalah salah satu jenis sumber protein hewani yang cukup tinggi. Wah, setelah dimasak, ternyata tekstur dari ukar ini dia kenyal kayak kikil ya mas ya? Ya. Dan untuk aresnya, ini yang bikin seger. Karena ada sensasi kres-kresnya gitu ya mbak ya? Ya. Wah, ayo minta ini mbak ini mbak. Belum lagi tambahan ares pisangnya yang banyak sekali mengandung serat. Bagus banget yo buat menjaga sistem pencernaan. Masih di sekitar Dusun Karangturi, Kabupaten Pacitan. Aku juga mau mengolah salah satu hewan lain dari hasil ngerajak. Sekarang yang mau kita masak adalah usal yo. Nah, sekarang lagi mau masak usal. Ini ada tekniknya sendiri, yaitu usal dimasukkan sejak air masih dingin. Kalau air panas, itu bakal ngunci cangkangnya. Usal dimasukkan sejak air masih dingin. Ketika air sudah mulai memanas, usal pelan-pelan akan berusaha keluar dari cangkang untuk menyelamatkan diri. Makanya, begitu matang nanti, lebih mudah dikeluarkan. Semua bumbu yang dibutuhkan diiris lebih dulu, seperti bawang merah, bawang putih, beberapa jenis cabai, hingga lengkuas, serai, dan daun salam. Semuanya diiris tipis-tipis lebih dulu. Jangan lupa juga tomatnya diiris lebih dulu. Tambahan tomat penting banget untuk masakan ini, biar rasanya jadi lebih seger. Oh iya mbak, wis mateng ki usale. Minta tolong keluarin yo dari cangkangnya. Sini, aku rebusin jantung pisangnya. Sama seperti batang pisang, jantung pisang adalah salah satu bagian dari pisang yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Jantung pisang sebagai bakal dari buah pisang ini memiliki berbagai nutrisi penting seperti kalium, vitamin A, vitamin C, vitamin E, mineral, asam lemak, asam amino, dan masih banyak kandungan lainnya. Nah, jadi usalnya ini mau kita masak dengan ontel. Ontel ini jantung pisang. Nah, ini tadi udah kita rebus, otomatis seperti hilang ya mbak ya? Iya. Kira-kira rasanya kayak ngopo mbak ini? Enak, Mas. Enak? Enak. Wah, ya wis.
Selain biar lebih empuk, perebusan juga membuat getah jantung pisang menghilang. Jadi rasa sepet-sepet atau pahitnya juga ikut hilang. Setelah matang, angkat dan potong kecil-kecil jantung pisangnya, biar lebih mudah dimasak dengan bahan lainnya. Usahanya juga yo. Setelah dikeluarkan dari cangkangnya, potong-potong juga, biar lebih mudah makannya nanti. Sip, semua bahan sudah siap, sekarang saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Setelah harum, baru masukkan bumbu lainnya, seperti serai, lengkuas, dan daun salam. Nah, kalau semua bumbunya sudah mateng, baru masukkan tomatnya. Tomat sengaja dimasukkan paling belakangan dibanding bumbu yang lain, biar rasanya tetap seger. Nah, kalau sudah diberi dengan sedikit air, tinggal masukkan usal dan potongan jantung pisangnya. Tinggal tunggu sampai matang dan bumbunya meresap sempurna. Yeay, kalau sudah begini tampilannya, siapa yang bisa nolak, ayo? Wah, setelah dicobain, rasa dari usal ini amisnya hilang. Dan untuk jantung pisangnya itu kenyal seperti daging. Dan ini karena dimasak tumis, itu jadinya seger. Sedap ya Pak ya? Iya. Mbak, tanya Mbak. Bukan cuma enak, usal juga jadi gudang protein seperti kebanyakan makanan laut lainnya. Jika dikonsumsi sesuai kebutuhan, bisa membantu sistem kekebalan tubuh dan mampu mengatasi kurang darah atau anemia. Belum lagi manfaat dari jantung pisang. Dengan begitu banyak kandungan penting pada jantung pisang, bagian dari pisang yang benar-benar menyerupai jantung manusia ini bisa mencegah penuaan dini, mengurangi kadar gula, lancarkan pencernaan, dan masih banyak manfaat jantung pisang lainnya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Wes toh, gimana sih Mbak? Wes. Untuk nih yo. Yo. Ini soal lagi. Yo. Mas, hati-hati loh, Mas. Yo. Walah, niat mau bantuin, malah kepleset sendiri jadinya aku. Jadi malu aku. Ya udah, untung tanahnya gembur, jadi nggak sakit kan? Itu loh, tanamannya udah dekat. Jadi sekarang kita lagi cari ceplukan. Jadi kalau zaman dulu ini tuh bisa langsung dimakan atau biasanya juga bisa dijadiin cemilan dan juga jamu. Jadi karena rasanya ini asam, kali ini kita bakal jadiin bumbu masakan juga. Dicobain langsung ya Mas Pip. Ciplukan adalah tanaman liar yang biasa tumbuh di sekitar tegalan, sawah kering, sampai area sekitar pinggir hutan. Tanaman yang buahnya dilindungi dengan tudung ini memiliki banyak sebutan. Orang Sunda menyebutnya dengan cecendet, sedangkan di Madura disebutnya dengan yor-yoran. Tanaman yang sekarang jarang ditemukan ini sekarang memiliki nilai ekonomis yang tinggi loh. Di supermarket besar sudah ada yang jual dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Sebenarnya ciplukannya mau dibuat apa toh Mbak? Apa hubungannya sama ikan? Udah tuh Mas, manut air. Nanti jadi makanan yang enak pokoknya. Jadi sekarang kita lagi masak ikan kuah asam. Jadi rasa asamnya itu bakal didapetin dari ceplukan dan juga daun kedondongnya. Jadi nanti rasa asamnya tuh bakal lebih unik dan enak. Buah ciplukan memiliki rasa manis cenderung asam, apalagi yang masih agak muda. Makanya cocok digunakan sebagai bumbu asam ikannya. Kalau daun kedondong ini sih bukan rahasia umum, daun kedondong yang masih muda biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Buah ciplukan dikupas dulu dari tudung pelindungnya. Yang kita gunakan hanya bagian buahnya saja. Daun kedondong juga kita petik agar lebih mudah masaknya.
Bumbu yang lain biar aku dan ibu yang urus ya. Ibu lagi ngiris bawang merah dan bawang putih, sedangkan aku kebagian ngurus cabai dan tomatnya. Karena masakan yang akan kita buat merupakan jenis masakan kuah bening, makanya pakai bumbu simpel gini aja udah cukup kan? Sama seperti bumbu lainnya, cabai rawit juga diiris tipis. Begitu juga dengan tomat. Semua bumbunya diiris tanpa kecuali. Agar ikan kuah asamnya lebih nikmat, lebih seger, lebih pedas, kita tambahin dengan cabenya. Nah, ini kita iris yang banyak. Senang pedes aku ya udah? Senang aku dah? Iya. Halah, Mas Apip, ingat anak istri di rumah loh. Yuk, langsung kita masak aja yuk. Semua bahannya sudah siap toh. Pertama, tumis dulu irisan bawang merah dan bawang putih. Setelah agak wangi, baru masukkan irisan cabai rawitnya. Kalau sudah matang, tambahkan dengan air putih. Kalau airnya sudah mendidih, langsung cemplungin wae toh ikannya. Pastikan semua bagian dari ikan terendam oleh air. Dan jangan terlalu sering diaduk, biar ikannya nggak gampang hancur. Setelah ikan berubah warna dan teksturnya mulai empuk, masukkan semua bumbu penambah cita rasa asam, seperti pucuk daun kedondong, irisan tomat, dan buah ciplukannya. Nah, benar. Semua bumbu asam ini dimasukkan terakhir agar rasa asamnya tidak dominan. Sip, sudah matang nih. Ikan kuah asam bumbu ciplukan siap dihidangkan. Ikan kuah asam ini adalah salah satu jenis masakan yang gampang dibuat. Tidak perlu bahan dan bumbu yang ribet. Cara masaknya juga gampang. Tapi soal rasa, tetap nendang. Wah, rasa dari ikan kuah asam ini itu ada pedesnya dan ada asemnya. Terutama ikannya ini dia empuk. Dan untuk ceplokannya itu seperti ranjau. Cetus-cetus, asam tapi seger itu, Nda. Dan juga ceplukan ini punya banyak banget manfaat, terutama untuk kesehatan mata, tenggorokan, dan juga bisa menambah imunitas tubuh. Wah, kan manfaatnya udah berarti. Bener banget, karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Ngulung Wetan, Kecamatan Munjungan. Aku lagi mau nyelep beras, alias menggiling gabah agar bisa disulap jadi beras. Kalau di kampung-kampung, terutama daerah pertanian, biasanya menyimpan cadangan makanan dalam bentuk gabah. Soalnya gabah bisa disimpan sampai setahun dengan kondisi beras tetap baik. Tapi kalau dalam bentuk beras disimpannya, nggak bakal tahan lebih dari 3 bulan. Nah, tiap bulan saat stok beras menipis, mereka tinggal bawa gabah ke tempat penggilingan padi seperti ini. Biasanya di tempat penggilingan padi seperti ini, gabah akan digiling sekitar 2 hingga 3 kali. Gilingan pertama biasanya untuk mengupas kulit luarnya, sedangkan gilingan kedua dan ketiga yang akan membersihkan dari kulit bagian dalamnya. Lagi ngebantuin nyelep padi. Nah, dalam proses nyelep padi ini ada sisa kulit padi bagian dalam yang disebut dengan bekatul. Nah, bekatul ini biasanya hanya dibuang atau untuk pakan ayam, tapi ini sebenarnya bisa diolah. Penasaran toh, bekatul ini akan diolah jadi apa? Hehe, sama, si Vanda juga paling penasaran. Mas Apip ngapain toh? Bawa bekatul segala. Emang masih bisa dimasak ya? Emangnya masih enak? Udah toh, percaya wae. Bekatul sejak dulu oleh mbah-mbah kita biasa disulap jadi makanan yang enak.
Bekatulnya aku campur dulu dengan air dan tepung beras. Aku aduk-aduk dulu agar tidak ada gelembung udaranya dan semua bahan tercampur lebih merata. Oh iya, paling ada tambahan gula pasir di dalam adonannya. Kalau sekarang, bekatul identik dengan makanan ayam. Padahal sejak zaman dulu, katul ini bisa diolah menjadi makanan loh. Wah, mesti enak ini. Nah, campuran semua bahan ini aku masak dulu sampai benar-benar matang. Sebenarnya, aku mau masak jenang katul. Makanya, menggunakan tambahan tepung dan gula pasir, biar lebih lembut dan enak jenangnya. Walah, mau diolah jadi jenang toh. Aku tahu, pernah diceritain mbahku dulu. Ya wis lah, aku dan ibu mau urus bahan lainnya dulu ya. Aku iris gula merah dan ibu marut kelapa buat dibikin santannya. Jadi aku lagi iris-iris gula merah untuk dijadiin juruh. Dan uniknya, gula merah ini nanti bakal digabung sama bawang merah untuk menambah cita rasa. Jadi lebih unik. Tuh, udah ada tipsnya ya. Bisa dicoba kalau mau bikin juruh. Juruh adalah olahan santan dan gula merah yang warnanya kecoklatan. Biasanya rasanya manis dan gurih. Wis mateng iki jenang katulnya. Wis rampung durung bahan juruhe. Yuk kita masak. Untuk membuat juruh, panaskan santan segar. Kemudian masukkan irisan gula merah. Terakhir masukkan irisan bawang merahnya. Aduk-aduk terus sampai gulanya cair dan semua matang sempurna. Meski sebenarnya jenang katul sudah ada rasa manis-manisnya, tapi kali ini kita tambahin dengan juruh. Nah, ini biar tambah manis dan ada gurih-gurihnya, Ibu ya. Gak perlu terlalu lama. Setelah santan mendidih dan gula merahnya cair, bisa kita hidangkan dengan jenang bekatulnya. Duh, penasaran aku rasa masakan yang sering diceritain sama mbahku. Langsung tambahkan juruh santan ini ke jenang bekatulnya. Ternyata emang bener juruhnya kalau ditambahin bawang merah tuh jadi lebih enak, Mas Pip. Dan biasanya bekatul ini hanya dibuang, padahal ini ada seratnya yang bisa diolah. Dan satu lagi, ini ada manfaatnya yaitu untuk obat mah. Selain bagus buat lambung, si kulit beras yang sering terbuang ini juga memiliki banyak manfaat lain. Seperti bisa mencegah perkembangan sel kanker dan mampu menurunkan kadar kolesterol. Karena alam memberikan banyak manfaat. Geser sedikit yuk ke Desa Terbis yang merupakan wilayah di ujung barat selatan Kabupaten Trenggalek. Aku, Mas Tumpil dan Mas Fajar mau cari buah langka yang masih ada di desa ini. Oh, ini Mas ya. Nah, ini nih buah yang kita cari. Ini bakal kita jadiin olahannya Mas ya. Ini salah satu buah yang langka, namanya buah nam-naman. Buah nam-naman atau buah nam-nam adalah buah langka yang biasanya ditemukan di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Selain di Indonesia, buah yang hanya tumbuh di batang utamanya ini ada juga di India, Sri Lanka, dan Malaysia. Selain dimakan langsung, nam-naman sering dimanfaatkan juga sebagai bahan membuat asinan, rujak, sampai bahan campuran sambal. Karena cita rasanya yang manis, asam, dan segar. Biang Mas, baik Mas. Wah, ternyata rasanya itu asam. Nah, biasanya kalau rasanya asam seperti ini, itu banyak mengandung vitamin C. Wah, cocok banget Mas. Gawin Joko kekebalan tubuh. Karena alam banyak memberi manfaat. Wes, ayo, mulai yuk. Ayo Mas. Ayo. Buah nam-naman sudah didapat, tapi belum cukup. Sekarang aku mau ke Sungai Sambeng dulu. Kali ini kami akan sedikit bekerja keras. Soalnya kita harus angkat-angkat batu dan keruk pasir.
Sekarang kita lagi mau cari ikan di aliran Sungai Sambeng. Nah, kali ini kita cari dengan cara menguras ya Mas ya? Atau meneu. Nah, ini kita bikin dulu bendungannya, baru nanti kita kuras ya Mas ya? Nawu adalah aktivitas mencari ikan yang biasanya dilakukan di aliran air yang tidak terlalu besar. Dengan cara membendung lokasi yang dianggap terdapat ikan, kemudian menguras airnya agar bisa menangkap ikan dengan lebih mudah. Yang bikin pekerjaan kita jadi lebih berat adalah karena lokasi yang kita duga ada ikannya ada di aliran utama sungai. Makanya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan aliran airnya ke sisi sungai yang lain. Karena sungai ini didominasi oleh batuan yang cukup besar, makanya agak susah untuk menyelesaikan misi pertama ini. Soalnya pasti ada celah di sela-sela batu yang membuat air terus mengalir ke arah lokasi ikan. Oh iya, jangan lupa juga bendung bagian ujung tempat ikannya, biar ikannya nggak lari ke arah sebaliknya. Kali ini nggak terlalu susah yo, soalnya aliran airnya sudah tidak terlalu besar. Setelah aliran air sungai berhasil dipindahkan, kita masuk ke tahap kedua, yaitu nawu atau nguras air yang ada di sekitar lokasi ikan. Dengan ember ini, kita harus cepat-cepat mengurangi debit airnya. Hehehe, maaf ya Mas Fajar, tadinya sih nggak sengaja, tapi udah kadung basah ya. Yo sekalian aja. Biar seger yo. Biar melepas lelah juga. Hehehe. Sekarang tahap akhir, yaitu menangkap ikannya. Karena ikan sudah terjebak, bisa dengan mudah ditangkap dengan tangan kosong ya. Eits, tapi itu kalau Mas Tumpil yang sudah ahli. Kalau aku ya tetap susah. Woi, itu woi. Nah, ini loh. Woi, Michael. Wah, itu loh. Nah, ini nih ikan yang kita cari, yaitu ikan benceng. Ini salah satu ikan air tawar yang banyak diburu Mas yo. Iya Mas. Untuk pengobatan. Wah, sentuh karung Mas. Wah, gini Mas, aku tambahan Mas. Oh. Jenis ikan yang kita dapat adalah ikan benceng atau ikan gabus, tapi yang masih berukuran kecil. Nah, lumayan ini. Walaupun nggak banyak, tapi cukuplah untuk dimasak dan dimakan bertiga. Yuk, naik sedikit ke atas daerah aliran Sungai Sambengnya. Sekarang kita akan menyatukan apa yang sudah kita cari, yaitu buah nam-naman dan ikan bencengnya. Kita akan masak semua bahan ini dengan cara yang sederhana, yang bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Nah, ikan yang kita cari tadi mau kita masak menjadi pepes. Nah, nanti kita campur dengan nam-naman ini. Bumbu yang digunakan nggak terlalu banyak, cukup bawang merah, bawang putih, cabai, dan buah nam-naman ini. Cara bikinnya juga gampang, semuanya diiris, hanya diiris. Mulai dari buah nam-naman ini. Setelah dikupas, iris tipis-tipis yo, biar lebih mudah saat dimasak dan mudah untuk meresap ke dalam ikannya. Nah, aku yang nyiapin semua bumbunya. Yang lainnya beda tugas. Mas Tumpi lagi siapin daun pisang buat bungkus pepesnya. Dan Mas Fajar lagi nyiapin api dari serabut kelapanya. Sip. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang campur jadi satu. Remas-remas dulu semua bumbunya, biar sari patinya keluar lebih dulu. Jadi seluruh rasanya dapat dengan mudah menyerap ke dalam ikan. Kemudian bungkus dengan daun pisang, sampai rapat dan beberapa lapis yo, biar nggak mudah terbakar nanti daunnya. Oh iya, penggunaan daun pisang selain berfungsi sebagai bungkus makanan, juga membuat makanan memiliki aroma dan rasa yang khas karena lapisan lilin yang ada di permukaan daunnya. Sip, saatnya kita bakar. Masak dengan cara dipepes seperti ini bisa dilakukan bahkan dengan tanpa alat masak. Kita hanya butuh batu sebagai tungku, kayu kering dari hutan sebagai bahan bakar, dan kayu basah sebagai penyangga di bawahnya. Dan kita sudah bisa membuat pepes benceng ini dengan sempurna. Nah, iki pepes ikan benceng bumbu nam-naman siap kita makan.
Biarpun sederhana, tapi makanan yang satu ini rasanya kaya banget loh. Nggak nyangka aku kalau rasanya bakal seenak ini. Wah, jadi setelah matang, rasa dari ikan benceng ini ambisnya hilang ya Mas ya? Iya. Nah, ini karena faktor ada nama-namanya ya Mas ya? Wah, untuk tulangnya ini lunak, karena ini masih muda ya Mas ya? Ikan benceng atau ikan gabus adalah salah satu jenis ikan yang diburu, terutama untuk orang yang sedang dalam perawatan. Ikan yang termasuk dalam kategori snakehead ini memiliki kandungan albumin yang dapat membantu pertumbuhan dan pembentukan otot, mempercepat penyembuhan luka pasca operasi, memperbaiki gangguan gizi buruk, dan masih banyak manfaat ikan benceng lainnya. Karena alam memberikan banyak manfaat.